Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat luang untuk bisa bersama-sama menikmati sajian wawasan yang pada saat ini kita akan bicara sedikit mengenai apakah itu bedah plastik ya. Jadi introduksi bedah plastik untuk masyarakat awam. Sejarah pertama kali perkembangan ilmu bedah plastik itu diawali kurang lebih 6 abad sebelum Masehi, ketika seorang tabib dari India ya, Sushruta, dengan catatannya ya, skripnya yang disebut Sushruta Samhita ya, itu mulai dikenal atau diketahui sudah melakukan praktek pengobatan atau praktek prosedural yang sifatnya menambal kecacatan hidung di India saat itu ya. Jadi kalau dulu ya, para pesakitan ya, para terdakwa yang bersalah secara norma masyarakat ya, itu biasanya hukumannya hidungnya dipotong ya. Tapi setelah dia menjalani hukuman masyarakatnya, pada saat dia akan kembali merehabilitasi hidupnya, biasanya kesulitan karena sudah ada kecacatan yang menimbulkan stigma negatif. Nah, disitulah peran pertama kali Sushruta ya melakukan koreksi anatomi pada hidung ya, dengan memanfaatkan jaringan hidup ya dari bagian tubuh yang berdekatan ya. Jadi ini yang tercatat dalam sejarah pertama kali operasi hidung rekonstruksi ya adalah oleh Sushruta ini pada 6 abad sebelum Masehi. Di Eropa sendiri ya, atau di dunia barat ya, ilmu bedah plastik mulai berkembang saat Gaspare Tagliacozzi ya menuliskan buku catatan mengenai teknik rekonstruksi bentuk hidung yang mengambil dari jaringan yang jauh ya. Waktu itu diambil dari jaringan lengan, kemudian ada fiksasi atau ada sebuah desain untuk menyikat ya antara lengan bawah dengan kepalanya ya, supaya jembatan jaringan dari lengan ke hidungnya tidak bergerak-gerak ya. Nah, catatan inilah yang menjadi titik awal perkembangan ilmu bedah plastik di dunia barat ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa saksikan slide materi saya mengenai sejarah bedah plastik ya, ada di kanal YouTube juga ya. Itu detail sekali di situ perjalanan ilmu bedah ya, tidak akan banyak dibahas di sini. Pengertian plastic surgery atau bedah plastik ya, itu bukan berarti prosedurnya atau bedahnya itu memakai plastik, bukan ya. Itu terlalu naif ya, karena tuh bedah anak kan juga prosedurnya tidak memakai anak di situ ya. Jadi jangan secara naif mengartikan, menginterpretasikan sebuah frasa ya menjadi segampang itu ya. Jadi bedah plastik itu ya terdiri dari kata bedah ya,
Bedah itu adalah sebuah bagian atau cabang dari ilmu kedokteran, ya, yang di dalam prosesnya itu memakai keterampilan tangan si dokter untuk membuat perlukaan pada jaringan pasiennya. Ya, kalau kata plastiknya itu berasal dari kata Yunani kuno plastikos, ya, artinya mudah diubah, mudah berubah-ubah, ya. Jadi bedah plastik artinya adalah cabang dari ilmu kedokteran, ya, yang mana di dalam prosesnya, ya, memanfaatkan keterampilan tangan si dokter untuk membuat irisan atau perlukaan dengan memanfaatkan karakter atau sifat dan potensi fleksibilitas dari jaringan pasiennya yang digunakan untuk tujuan tertentu, ya. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah memperbaiki kecacatan anatomis dan mengembalikan fungsinya sebagaimana semula. Ini yang nanti dikenal dengan bedah plastik reduksi. Dan tujuan yang kedua adalah untuk memperindah, untuk menambah harmonisasi, ya, bagian tubuh yang normal sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kesakitan, tidak ada kecacatan, ya, menjadi lebih enak, ya, menurut dari si pasien, ya, menurut dari si pasien, ya. Jadi ada dua tujuannya, ya. Yang kedua itu adalah yang kelak nanti Anda akan senang dengan istilah bedah plastik estetik atau bedah plastik kosmetik. Jangan salah juga, ya, dengan sebutan bedah kulit, ya. Karena tidak pernah ada itu istilah bedah kulit. Karena semua pembedahan pasti kan mengiris kulit, ya. Jadi nggak ada tuh istilah yang salah tentang bedah kulit, ya. Bedah plastik ini berbeda dengan subspesialty atau subspesialisasi, super spesialisasi bedah yang lain, ya, yang biasanya menyifatkan entitas pekerjaannya, ya, berdasarkan organ atau sistem organ, ya. Misalnya bedah digestif artinya bedah yang lingkup kerjanya di sistem saluran cerna, ya. Bedah urologi misalnya hanya bekerja di sistem dari saluran kemih, ya. Atau sebuah sistem keseluruhan. Bedah anak berarti bedah yang klien atau pasiennya adalah yang anak-anak, ya. Jadi bedah plastik, ya, memang beda sendiri, ya, karena keterangan yang menyifatkan entitas pekerjaannya itu berdasarkan dari sifat atau karakter jaringannya, ya. Artinya apa? Artinya semua region, semua lokasi anatomis itu bisa memiliki potensi untuk membutuhkan pertolongan dari bedah plastik, ya. Kasarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari luar ke dalam, semua ada potensi peran bedah plastik di situ untuk merekonstruksi, terutama, ya, untuk ulang bentuk anatominya yang tadinya tidak normal menjadi normal. Nah, bidang kerja dari bedah plastik tadi pertama adalah yang rekonstruksi, ya. Rekonstruksi yang paling banyak jumlah kasusnya, ya. Paling banyak jumlah kasus dalam bidang bedah plastik adalah rekonstruksi, memperbaiki kecacatan bentuk anatomi dan mengembalikan fungsinya supaya normal, ya. Jadi artinya bedah plastik
yang tidak diketahui publik adalah kita justru lebih banyak kasusnya terjun untuk suatu kelainan, untuk suatu penyakit ya, yang mencacatkan bentuk, kemudian kita koreksi ya. Sementara publik biasanya melihat bedah plastik identik dengan format bentuk sana sini supaya lebih bagus ya, itu yang terlihat, dan itu jumlahnya tidak seberapa banyak dibandingkan kasus-kasus yang rekonstruksi ya. Kasus rekonstruksi yang terbanyak tentu adalah luka dalam berbagai jenis, luka dalam berbagai sifat ya, baik yang akut ya, yang maupun yang kronik yang sudah lebih dari 28 hari tidak menyembuh, baik yang lukanya sederhana ya tapi berada di lokasi yang sulit, maupun luka yang lebar dan disertai kerusakan jaringan yang parah ya. Misalnya seperti luka bakar ya. Spesifik mengenai luka bakar itu memang sebuah penyakit yang pada akhirnya menjadi kekhasan bidang kerja bedah plastik rekonstruksi ya. Jadi biasanya kalau ada pasien luka terbakar ya, jangan ragu-ragu untuk segera kirim mendapatkan pertolongan terbaik ya dari dokter bedah plastik bila di wilayah tersebut ada ya, karena lebih cepat pasti akan lebih baik ya. Selain luka bakar ya, juga termasuk komplikasi-komplikasi dari luka ya. Keloid ya, parut yang jelek, atau kontraktur ya, jaringan bekas luka yang menarik-narik sehingga terjadi distorsi bentuk anatomi ya, itu juga adalah bidang kerja dari bedah plastik. Selain dari luka ya, kasus-kasus kecelakaan seperti patah tulang wajah ya, itu juga bidang kerja dari kami ya di bedah plastik ya. Jadi tidak hanya ya pada saat kecelakaan benturan kepala ya kita berurusan hanya dengan memperbaiki luka-luka atau kehilangan jaringan di wajah misalnya ya, tetapi koreksi dan perbaikan posisi tulang belulang di wajah itu pun menjadi bidang kerja dari bedah plastik. Pada kasus anak ya, yang terbanyak adalah masalah sumbing bibir dan celah langit-langit ya. Ini adalah penyumbang pasien terbanyak ya untuk jenis kelompok umur anak-anak ya, sumbing bibir dan celah langit-langit baik satu sisi maupun dua sisi ya, baik yang sederhana yang hanya bibirnya saja maupun meluas sampai ke dalam-dalam sampai ke gusi dan langit-langit. Atau ini ya, kelainan pembuluh darah kulit sejak lahir atau segera setelah lahir ya. Atau ini ya, kelainan pada alat kelamin luar ya, hipospadia ya, lubang kencingnya berada tidak di ujung ya, berada lebih rendah ya. Nah ini juga cukup banyak ya kasusnya yang kami tangani ya, untuk dilakukan koreksi pembuatan pipa jaringan baru ya, supaya keluar kencingnya ya kelak berada di ujung sebagaimana normalnya. Dan pengangkatan dan rekonstruksi jaringan setelah diangkat ya, dari jenis tumor-tumor ganas kulit terutama di daerah wajah ya. Nah itu adalah tadi bidang kerja di bedah plastik rekonstruksi ya. Itu adalah bidang sehari-hari yang jumlahnya cukup banyak. Itu adalah bidang kerja kita sehari-hari yang secara keilmuan lebih rumit ya, lebih kompleks ya, lebih sulit ya untuk mencari solusinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bidang yang sebenarnya jumlahnya lebih sedikit dan mungkin tidak
terlalu rumit pengerjaannya, ya. Tapi bidang inilah yang justru lebih banyak terlihat sehari-hari, karena bidang yang inilah yang semakin ke belakang, ya, ini sudah menjadi pop culture, ya, sudah menjadi sebuah tren budaya sendiri, ya, bedah plastik estetik, ya. Jadi secara naluriah kebanyakan wanita dan juga pria, ya, ingin tampil menawan, ya, ingin tampil proporsional, ingin tampil dalam bentuk yang baik, ya. Banyak alasan, ya, tapi kebanyakan berhubungan dengan self confidence, ya, kepercayaan diri supaya lebih bisa diterima di dalam pergaulan, ya. Secara tradisional, ya, konsep cantik atau tampan, ya, biasanya dulu awalnya dinilai dari kecantikan fisik, ya, kecantikan dari luar, ya, kecantikan bentuk anggota tubuh, ya. Dan inilah yang menyebabkan perkembangan bedah plastik estetik itu berkembang pesat, ya, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ya. Meskipun sekarang ada pergeseran paradigma, ya, inner beauty, ya, mulai mengemuka, ya, orang mulai tidak terlalu concern mengenai bentuk tampilan luar mereka, ya, sama mereka punya nilai lebih, ya, dari kepribadian atau inteligensianya mereka, ya. Tapi tetap bagaimanapun, ya, karena ini sudah kadung menjadi pop culture, ya, jadi menjadi budaya, maka bidang ini pun masih tetap trending, ya, sampai saat ini. Ada dua macam cara, ya, yang sebenarnya saling berinteraksi dengan sinergis dalam hal proses estetik ini, ya, proses peningkatan harmonisasi bentuk ini, ya. Yang pertama adalah prosedur dengan pembedahan, ya, bedah estetik yang digawangi oleh dokter bedah plastik, ya. Di samping itu juga ada prosedur medis estetik, ya, yang bukan pembedahan, ya. Misalnya injeksi botox misalnya, ya, atau peeling atau dermabrasi. Nah, itu, ya. Jadi kedua bidang ini sebenarnya sinergis, ya, antara pembedahan, ya, dengan medis estetik, ya. Jadi yang perlu diketahui, ya, di dalam bidang bedah plastik estetik dan kosmetik, ya, karena tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan harmonisasi bagian tubuh yang normal, yang tidak sakit, ya, menjadi lebih baik bentuknya menurut keinginan atau wawasan si klien, si pasien, ya. Berarti tidak ada kesakitan atau kecacatan atau gangguan fungsi sebelumnya, ya. Maka yang seperti ini tidak akan bisa ditanggung klaimnya oleh asuransi, oleh perusahaan, oleh BPJS. Nah, itu, ya. Dia namanya prosedur bedah plastik estetik atau kosmetik itu murni, ya, atas biaya pribadi atau swadana, ya, tidak akan di cover, ya, tidak akan ditanggung klaim pembiayaannya. Nah, ada beberapa prosedur yang cukup sering, ya, ada di dalam bidang bedah plastik estetik, ya. Yang pertama-tama adalah harmonisasi kelopak atas mata, ya. Biasanya karena penuaan, ya, mengendur
kelopak mata ya kelihatannya lelah, letih ya, atau justru dari saudara-saudara kita yang etnisnya oriental ya, yang tidak punya lipatan kelopak mata ya, itu adalah hal-hal yang bisa kita buat lebih harmonis lagi tampilannya ya dengan operasi yang namanya blefaroplasti atas ya, operasi kelopak atas mata. Ini adalah contoh-contoh ya mengenai operasi kelopak atas mata sebelum dan sesudah. Kemudian juga kelopak bawah mata juga bisa dilakukan harmonisasi ya. Biasanya seperti ini karena penuaan ya, atau ada karakter tersendiri ya pada beberapa orang yang mempunyai kantong mata ya dari kecil ya. Biasanya kalau perempuan ya biasanya itu menurun dari bapaknya ya. Jadi ada kantong ya, dan buat sebagian orang mungkin kelihatannya tidak nyaman ya, karena seringkali kantong itu menimbulkan kesan shading atau berbayang lebih gelap warnanya. Nah, itu juga bisa dilakukan harmonisasi ya, dengan lower blepharoplasty, operasi kelopak bawah mata. Kemudian operasi harmonisasi hidung juga, ini juga prosedur yang cukup banyak ya peminatnya ya. Kalau di Asia biasanya prosedurnya adalah augmentasi ya, menambah dimensi supaya menjadi lebih tinggi, lebih mancung ya. Kalau di Eropa ya, di Amerika ya, prosedurnya lebih bermacam lagi ya. Ada yang justru minta lebih dikurangi ya. Ada yang minta bentuknya yang tadinya seperti patuk atau paruh burung ya dibuat lebih rata ya. Nah, itu adalah prosedur-prosedur pada hidung. Kemudian ada juga prosedur estetik pada wajah ya, biasanya karena penuaan ya. Pada penuaan biasa terjadi otot-otot wajah yang mulai melemah ya, mengendur, serabut kolagennya menjadi lebih longgar ya, sehingga terjadi kerutan ya, wrinkles ya. Ditambah lagi ya adanya gravitasi ya, yang tidak lagi mendapatkan lawan atau kontratraksi dari serat-serat kolagen yang menyebabkan jaringan pada wajah sangat mudah turun bergantung ya, jadi menyebabkan gelambiran ya, jowls ya, pada pipi, pada dagu, pada leher ya. Jadi secara khas ya, untuk orang yang sama ya, pada saat muda biasanya pola dari kontur anatomi wajahnya biasanya segitiga berujung ke bawah ya. Pada saat semakin lama semakin menua, bentuknya menjadi terbalik ya. Segitiga yang berujung ke atas dan basisnya ada di bawah ya. Kenapa begitu? Itu tadi ya, gravitasi yang tidak mendapatkan tandingan kontratraksi dari serat-serat kolagen yang tadinya kencang tapi makin menua makin kendor ya, pada akhirnya membuat jaringan lunak semua turun ya, bergantung, bergelambir di bawah ya. Ini adalah prinsip paling mudah ya buat orang yang tidak familiar ya dengan prosedur bedah ya, buat masyarakat awam ya, untuk tahu kira-kira prosedur facelift itu seperti apa ya. Jadi itu seperti menarik ya, menarik wajah ya, ke atas dan ke samping belakang ya, supaya nanti terjadi koreksi bagian-bagian bawah dari wajah menjadi lebih kencang ya. Kemudian juga prosedur estetik untuk payudara ya. Sifatnya ada yang augmentasi ya, menambah dimensi ya, biasanya dengan implan yang disisipkan di bawah kelenjar atau di bawah otot dada ya. Ada juga yang namanya mastopeksi ya, di pengencangan ya, pengencangan. Jadi buat payudara yang
bentuknya mengendur gitu ya. Kadang ada yang bilang payudara seperti pepaya ya, itu bisa dibuat lebih harmonis lagi, dikencangkan bentuknya. Ada juga yang reduksi ya, yang justru ukurannya buat dia terlalu besar sehingga susah buat milih bra penyangga, susah buat milih pakaian, kadang susah buat dia postural sehingga menimbulkan sakit pinggang berkala. Nah, yang seperti itu bisa dikurangi masanya ya, bobotnya dengan reduksi ya. Atau juga pada kasus-kasus yang mengalami kemalangan ya, kanker payudara ya, kemudian ingin direkonstruksi bentuk payudaranya supaya kalau dari luar pakai pakaian terlihat harmonis ya, tidak rata sebelah ya. Itu juga prosedur yang biasa kita lakukan ya. Ini adalah contoh ya, tampilan ideal dari payudara ya. Jadi perbandingan segmen atas dengan bawah itu 2:1 ya. Kemudian puting payudaranya berada segaris lurus horizontal dengan lipatan payudara ya. Kemudian dari dinding dada yang atas ya sampai ke puting itu biasanya bentuknya harus relatif garis lurus. Kemudian setelah dari puting ke bawah bentuknya harus curvy ya, berkurva ya, harus membentuk sebuah gambaran seperti seperempat lingkaran ya. Dan ini adalah contoh implan ya. Implan itu adalah kantong yang berisi gel silikon ya. Jadi bukan disuntik ya. Suntik justru adalah marah bahaya. Kenapa? Ya. Silikonnya tidak terkontain, tidak tertampung dengan baik, dia bisa melebar kemana-mana ya, mengisi jaringan kemana-mana, daerah yang lowong, dan bila terjadi kontak di situ dan menimbulkan iritasi ya, menimbulkan reaksi di situ, pada akhirnya terjadi peradangan ya, dan bisa menyebabkan tukak atau luka atau borok ya kalau bahasa awamnya ya. Jadi sifat gelnya harus dalam tampungan kantong ya, dan itulah yang didesain sebagai sebuah implan yang aman adalah seperti ini ya. Gelnya berada di dalam kantong ya. Ini coba tadi ya, contoh dari yang tadi saya bilang ya, reduksi dan sekaligus diangkat ya, jadi dikurangi bobotnya ya, kemudian dikencangkan ya, dinaikkan ya. Kemudian ini adalah prosedur yang paling sering disalahartikan oleh publik ya, liposuction, sedot lemak ya. Liposuction sebenarnya adalah solusi untuk mengurangi jaringan lemak yang membuat bentuk menjadi jelek ya, solusi untuk mengurangi, membuang jaringan lemak yang membuat bentuk tubuh menjadi tidak harmonis, tidak ideal ya. Ini adalah body reshaping ya, gunanya untuk membentuk kontur anatomi tubuh, bukan untuk mengurangi berat badan. Mengurangi berat badan itu cuma ada satu jawabannya, diet dan exercise, bukan liposuction ya. Nah, terkait dengan liposuction ini ya, pada akhirnya setelah dibuang jaringan lemaknya, klien atau pasien pun harus berupaya supaya deposisi atau penyimpanan lemak di tempat itu juga tidak berlebihan lagi ya. Karena itu setelah liposuction ya, jangan ngimpi kalau
bentuk badannya akan bagus begitu terus selama si klien atau pasien abai terhadap diet dan terhadap exercise. Ya. Jadi ini prosedur yang sebenarnya sangat ketat syaratnya, dan kalau saya pribadi, ya, saya tidak banyak mengerjakan ini. Kenapa? Karena pasiennya tidak bisa mengikuti syarat yang seperti ini. Ya. Jadi kan sayang sekali kalau pasien harus buang uang. Ya. Kemudian kita udah buat bentuk bagus-bagus, kemudian 6 bulan lagi datang, ya, sama seperti kulkas 2 pintu lagi, kan sayang. Ya. Mubazir uang yang sudah dikeluarkan pada saat tindakan pertama. Ya. Dan mubazir itu kan temannya setan, ya. Gitu. Jadi saya sangat selektif untuk kasus seperti ini, ya. Saya malah lebih memilih, ya, kalau kliennya adalah sifatnya mau memperbagus harmonisasi bentuk perut, ya, saya lebih senang dengan prosedur abdominoplasti atau yang sering disebut sebagai TAM. Ya. Ini adalah contoh daerah-daerah mana saja yang biasanya dikurangi cadangan lemaknya. Ya. Ya. Dan sekarang kita masuk ke operasi estetik perut, ya. Ya. Nah, ini adalah proses yang disebut abdominoplasti atau tamitak, ya. Jadi nanti kita buat irisan tersembunyi di sepanjang daerah yang biasanya tertutup oleh cairan dalam, ya. Lemak berlebihan pada perut dibuang, otot-otot perut dikencangkan, ya. Kemudian kulit perut yang berlebihan tarik ke bawah sampai kencang, kemudian kita buat pusar baru, kemudian kelebihan kulit perut yang tadi menggelambir kita buang, kemudian kita jahit. Ya, ini adalah proses abdominoplasti atau tamitak. Ya, ini adalah sebelum dan sesudahnya. Ya, Anda bisa lihat. Ya. Hal-hal lain yang juga masuk dalam bidang bedah plastik yang sifatnya estetik adalah revisi dari parut bekas luka, ya, botox juga, ya, mengenai rejuvenation atau peremajaan, ya. Botox, ya, juga termasuk diantaranya peremajaan bentuk bibir kelamin wanita, ya. Biasanya kalau yang sudah beranak banyak, ya, secara spontan, ya, biasanya mulai merasa bentuknya tidak lagi seperti dulu, ya, yang tipis, ya. Biasanya bentuknya udah lebih seperti renda gitu, ya, dan itu misalkan ingin diperbaiki, ya, itu juga masuk di dalam bidang bedah plastik estetik. Nah, sekarang pertanyaan yang paling sering, ya, ditanyakan untuk seorang praktisi di dalam bidang kami, ya, saat berkomunikasi dengan kliennya, ya. Ini cukup banyak, apalagi makin sekarang, ya, makin orang syar'i, ya, tapi juga kadang ada keinginan untuk melakukan prosedur bedah plastik, pasti bertanya, ya, apakah halal, ya, atau tidak, ya. Jadi ini saya pelajari pertama kali waktu saya masuk sekolah, saya langsung belajar ini, ya. Kenapa? Supaya saya ingin karir saya itu tidak nyerempet hal yang haram, ya. Sangat baik untuk seorang melakukan operasi plastik untuk memperbaiki cacatnya maupun variasi bentuk organ tubuhnya, ya, dengan syarat, ya, bila mana dilakukan perbaikan tersebut, bila mana dilakukan perubahan terhadap ciptaan Tuhan tersebut, ya, bisa meningkatkan mutu kehidupan dari orang tersebut, ya. Misalnya bentuk anatominya menjadi
normal yang tadinya cacat, ya. Fungsi sehari-harinya menjadi bisa dilakukan yang tadinya terbatas, ya. Atau hal-hal yang tadinya menyebabkan dia ada menarik diri dari sosial, kemudian dengan adanya prosedur bedah yang dilakukan membuat dia menjadi diterima kembali di masyarakat misalnya, ya. Ya, jadi syaratnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Secara umumnya kalau di agama saya Islam itu operasi plastik tanpa indikasi haram. Ya, jadi kalau misalkan Anda ingin operasi estetik ya dengan saya, pasti kita akan menjalani sesi ngobrol-ngobrol yang panjang. Saya harus mencari indikasinya apa yang pas. Ya. Karena tidak akan ada gunanya ya kalau kita melakukan prosedur operasi ya, tanpa indikasi yang jelas, ya pasti tidak berkah. Ya. Dalilnya bisa Anda baca di sini ya, An-Nisa ayat 118, 119 ya, bahwa sebuah pekerjaan yang mengubah ciptaan Tuhan ya itu adalah termasuk sebuah kesesatan ya, dan merugikan secara nyata ya di mata Allah. Ya. Mengutip juga pendapat ulama besar Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, juga sama ya. Pembedahan hanya untuk tujuan mempercantik ya. Itu semata-mata hanyalah tren yang tercipta dari pola materialistik ya dari budaya barat ya, yang berfokus hanya kepada duniawi dan nafsu untuk lahiriah ya. Dan yang seperti ini tidak pas ya untuk Anda yang muslim yang taat ya, itu tidak pas ya. Kecuali bila tujuan dari operasi bedah plastiknya adalah sifatnya memperbaiki cacatan anatomi ya, atau memperbaiki fungsi ya, baik fungsi tubuh secara fisik maupun secara psikis ya. Baiklah, itu saja ya wawasan awal mengenai pengenalan bedah plastik untuk masyarakat awam ya. Jika Anda punya hal-hal yang ingin Anda tanyakan ya silakan untuk menghubungi saya ya di kontak ini ya. Bisa lewat email, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram, atau Anda bisa proaktif ya melihat sajian-sajian wawasan saya ya di kanal YouTube Bedah Plastik. Ya, terima kasih atas atensi dan animonya ya. Semoga ini menambah wawasan ya dan mencerahkan pengetahuan kita mengenai apa sih itu bedah plastik ya, supaya tidak salah lagi, supaya ini juga bisa menjadi landas pengetahuan Anda memang memikirkan atau mempertimbangkan untuk melakukan prosedur bedah plastik ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.